Oke, lanjutkan lagi ya. Jadi regio brachii itu tulangnya humerus, dan regio antebrachii tulang radius dan ulna. Kemudian ini karpalia, sama kayak bawah sih sebenarnya, sama kayak ekstremitas bawah. Tulang-tulangnya juga hampir ya. Kemudian ini fungsi dari tulang ya, menyinggung fungsi dari tulang. Fungsi dari tulang itu antara lain adalah untuk memproteksi organ vital, contohnya otak ya. Tulang kepala atau skal itu merupakan salah satu fungsi tulang yang memproteksi organ vital otak. Kemudian tulang poste juga memproteksi paru-paru ya, itu organ vital. Jadi salah satu fungsi tulang adalah untuk memproteksi organ vital, kemudian untuk memberi bentuk pada tubuh. Jadi kerangka tulang itu akan memberi bentuk pada tubuh, karena kalau misalkan ada tulangnya kayak moluska itu ya, nggak ada bentuknya. Jadi kayak ya nggak ada rangkanya, nggak ada bentuknya, kayak kain di gelumburukno gitu aja. Tapi kalau ada tulangnya nanti akan memberi bentuk-bentuk pada tubuh. Kemudian tulang itu juga merupakan alat gerak aktif. Alat gerak pasif ya. Alat gerak pasif di mana alat gerak aktifnya adalah otot. Jadi tempat melekatnya otot. Otot itu melekat pada tulang, di mana tulang sebagai alat gerak pasif, sedangkan yang menggerakkan adalah otot. Jadi salah satu fungsi tulang adalah alat gerak pasif. Kemudian yang keempat adalah sebagai penyimpan kalsium. Jadi kalau ada nutrisi yang berupa kalsium itu akan disimpan di tulang, sehingga tulang itu keras karena dia merupakan tempat penyimpanan kalsium. Kemudian tulang juga merupakan pembuat blood cell atau memproduksi darah merah, karena di sumsum tulangnya ya, di dalam tulang sumsum tulang itu dia akan memproduksi, itu fungsinya salah satu memproduksi sel darah merah. Ini salah satu fungsi dari fungsi dari tulang. Jadi pada tulang ada solid yang terdiri dari klavikula. Ya, termasuk ada scapula. Kalau humerus bukan ya. Jadi yang termasuk adalah klavikula dan scapula. Klavikula ada bagian yang medial. Bagian medial itu yang dimaksud adalah bagian yang melekat dengan manubrium sterni. Ya, yang melekat dengan manubrium sterni ini bagian yang medial atau sternal N. Kemudian ada yang lateral N ya. Bagian yang lateral ini dia akan bersendi dengan akromion dari os klavikula. Jadi os klavikula itu ada yang menonjol ke atas, namanya akromion. Ini istilah sendinya, namanya acromioclavicular joint. Kalau ini sternoclavicular joint, antara sternum dan klavikula, antara akromion dan klavikula, ini nanti jointnya ada sendiri. Kemudian untuk shoulder itu ya, sendi-sendinya ada sternoclavicular joint, jadi antara sternum dengan klavikula. Ada acromioclavicular joint antara akromion dengan klavikula, dan ada scapulotorax articulatio. Jadi meskipun scapula ini hanya nempel pada koste ya, cuma nempel aja namanya koste, tapi dia juga disebut juga scapulotorax articulatio. Jadi termasuk articulatio juga. Jadi sendinya ada ya. Humeral ini juga pada glenohumeral joint. Jadi antara os glenoid dengan humerus, akromio, klavikula ya, klavikula dengan akromion, dan klavikula dengan sternoclavicular joint. Dia ada
ada 4 sendi pada soal tersebut. Kita ya, sternoclavicular joint antara sternum dengan clavicula, antara acromion dengan clavicula, glenohumeral joint. Ya. Kalau glenohumeral joint ini antara humerus dengan fossa glenoid. Fossa glenoid itu bagian dari scapula, sama scapulothoracus articulasi. Kemudian untuk joint ini glenohumeral joint ya. Jadi antara humerus dengan os glenoid. Jadi di scapula ini bagian paling lateralnya ada yang namanya fossa glenoid. Fossa glenoid ini merupakan tempat bersendinya dari kaput jari. Nama persendiannya glenohumeral joint. Ya, yang ini sama dengan kayak hip itu ya kalau di bawah. Kalau ini namanya glenohumeral joint. Kemudian ini scapulothorax joint antara scapula dengan thorax itu hanya menempel aja, tapi dia disebut juga scapulothorax joint antara scapula dengan thorax. Kemudian untuk landmark atau batasan-batasan dari scapula ya. Scapula bagian ini bawah bagian lateral ini disebut axillary border atau lateral side. Jadi axillary border ini kan aksila kan ya. Kalau kita lihat ada humerus kan berarti ini ada aksila ya di sini. Makanya ini namanya axillary border atau lateral side. Kemudian yang ini vertebral borders. Jadi scapula bagian yang medial ini disebut sebagai vertebral border. Ini tempat melekatnya musculus rhomboid dan stratus anterior. Jadi musculus anterior dan musculus rhomboid ini melekat pada vertebral border dari scapula. Sisi scapula yang menghadap ke vertebrae ini disebut vertebral border, ini scapular border. Dia tempat melekatnya musculus rhomboid ini ya, musculus rhomboid minor dan mayor, dan musculus anterior, stratus anterior di sini. Kemudian kalau dilihat dari posterior ya, dari belakang itu ada yang namanya spine of scapula. Jadi spine of scapula ini bagian yang menonjol dari scapula yang berada di sisi posterior atau sisi belakang dari scapula. Jadi setelah spine of scapula ini ujungnya namanya acromion. Ya, acromion ini yang tadi bersendi dengan scapula. Jadi ini dari belakang ada yang ya, kalau kita ditanya scapula ini sisi depan atau belakang ya kita lihat aja ada nggak tonjolan ini. Kalau ada tonjolan ini namanya spine of scapula, berarti ini sisi belakang dari scapula. Kemudian ini fossa glenoid ya. Fossa glenoid bentuknya konkav seperti ini, nanti dia akan berartikulasi dengan humerus. Jadi ini membentuk joint space dari fossa glenoid. Nah ini acromion ya, acromion ini bisa kita pegang. Jadi kalau kita lihat di belakang, kalau orang Jawa namanya entong-entong dia, di sisi lateralnya itu ada tonjolan kecil. Kalau kita raba itu namanya spine acromion ya, nanti akan bersendi dengan clavicula. Acromion yang sedangkan yang di belakangnya itu spine of scapula tadi.
Kemudian scapula itu juga ada yang namanya inferior angle atau sudut ya. Inferior angle itu yang di sisi bawah, dan ini superior angle. Superior angle ini yang di sisi atas ya. Ini tadi medial border atau vertebral border kan ya. Ini lateral border. Lateral border ini yang axillary nama lainnya. Kemudian yang ke arah depan, yang di belakang tadi spine of scapula dan ada acromion. Sedangkan yang nonjol di depan namanya coracoid processus coracoid. Dia nggak bersendi dengan apapun sih processus coracoid ini. Beda dengan acromion ya. Kalau ini coracoid processus ini ada di depan. Kemudian yang bersendi dengan costae tadi namanya subscapular fossa, ya, yang sisi depan ini. Kemudian kalau clavicula itu bentuknya seperti S tapi mendatar seperti itu ya. Dia menghubungkan antara ekstremitas atas ya, tulang ekstremitas atas dengan axial skeleton. Axial skeleton ya termasuk manubrium sterni ini. Dia memang penghubung antara axial skeleton yang ekstremitas superior dengan axial skeleton dengan appendicular skeleton yang ekstremitas superior. Kemudian menginjak ke humerus ya. Humerus ini merupakan tulang panjang ya, sama dengan femur, sama dengan tibia, fibula ya. Ini termasuk tulang panjang. Bentuknya hampir sama dengan femur. Bedanya kalau femur neck-nya itu kan panjang ya. Ada neck femur yang panjang, sedangkan kalau humerus ini neck-nya nggak panjang, sehingga akibat dari neck humerus yang nggak panjang ini, humerus ini bisa bergerak kemana aja karena masuknya nggak terlalu dalam, sehingga pergerakannya luas ya. Ini humerus, secara anatomi ada kaput ya, kaput humerus. Kemudian kalau yang atas namanya tubercle mayor dan tubercle minor. Ini ada anatomical neck, terus di sini ada cervical neck. Kenapa disebut cervical neck? Karena fraktur seringnya di situ. Jadi kalau fraktur itu lebih sering di cervical neck ini, bukan di anatomical neck. Kalau anatomical neck itu memang di situ. Kemudian ada deltoid tuberositas, itu untuk tempat meletak deltoid. Sedangkan di bawah ada epicondylus ya, epicondylus medial dan epicondylus lateral epicondyle, medial epicondyle ya. Kemudian kalau di belakang ada fossa olecranon. Fossa olecranon ini nanti akan bersendi dengan olecranon ya, capitulum os ulna itu ya. Ini juga ada capitulum dan ada trochlea. Kemudian ini untuk legio antebrachii atau forearm ya bahasa Inggris. Legio antebrachii terdiri dari dua tulang ya, os ulna dan os radius. Ini sama dengan tibia dan fibula ya, ada interosseous membran. Jadi yang kemarin itu kan nggak ada gambarnya, sebenarnya dan fibula pun ada interosseous membran seperti ini. Kemudian kalau ulna bedanya dengan tibia ya, kalau kamu misalkan ditunjukkan tulang sama-sama panjangnya gitu, kalau ulna tuh ada kayak sendoknya ini loh, kayak apa? Nah ini ada processus olecranon, jadi bentuknya kayak kobra, kepala kobra kayak gitu. Ini tanda dari os ulna dan ujungnya lancip kayak gini. Sedangkan untuk radius itu kaputnya itu justru lebih kecil ya daripada bawahnya. Yang bawahnya ada processus phylloideus. Jadi ini radius dan ulna. Ini ada head, neck, dan radial tuberosity.
Kemudian kalau ulna ada prosesus olekranon, ada prosesus koronoid. Nanti ini akan bersendi dengan humerus, ya. Kemudian ini karpal, ya, sama dengan sel. Ini ada tulang-tulang karpalia. Kalau di sel itu kan ada bagian paling besar, ini beda ya. Kalau ini hampir kecil-kecil semua sama. Ada nama-namanya, matum, risiform. Ya, ini sih nggak wajib dihafalkan ya, nama yang kecil ini. Nggak ada khasnya. Cuma biasanya yang perlu diingat yang sering dislokasi gitu ya, scapoid itu ya, dengan ostradius dia bersendi, atau natum dan ulna kan juga bersendi, dan memang dislokasi. Kemudian untuk metakarpal ya 1, 2, 3, 4, 5, dan ini falanges ada proksimal, middle, dan distal. Kecuali yang di GP1 cuma proksimal dan distal. Kalau yang lain semua 3, ada intermediate atau middle-nya. Kalau yang di GP1 cuma 2. Kemudian untuk itu tadi sudah ya, untuk tulang ekstremitas superior. Sekarang menginjak ke sendi. Sendi itu diklasifikasikan berdasarkan strukturnya, ya. Struktur itu maksudnya jaringan pembentuknya, dan berdasarkan dengan fungsinya. Kalau berdasarkan strukturnya, ada yang disebut sebagai fibrous joint, yaitu persendian itu dihubungkan oleh jaringan fibrous, dan ini biasanya nggak bisa bergerak kalau dihubungkan dengan jaringan fibrous ini. Kemudian ada juga yang saling dihubungkan oleh jaringan cartilagineus atau tulang rawan ya. Ini biasanya bisa bergerak, tapi pergerakannya sedikit. Dan yang paling gampang bergerak itu kalau sendinya itu dihubungkan oleh jaringan sinovial. Jaringan sinovial joint ini bentuknya seperti mangkok, kemudian ada kavum sinovialnya gitu ya. Nah, ini untuk sinovial joint. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya, sendi ada yang dinamakan sinartrosis, ada amfiartrosis, dan ada diartrosis. Kalau sinartrosis ini nggak bisa bergerak ya sendinya. Nanti ada contohnya. Ini contoh sinartrosis itu kalau penyusunnya jaringan fibrous, contohnya ada sutura. Sutura ini kan nggak bisa bergerak toh. Atau antara gigi dengan alveolar mandibula, alveolar maxilla, ini juga nggak bisa gerakkan ya. Ini namanya komposis. Jadi ini sendinya termasuk sendi sinartrosis atau sendi yang pergerakannya nggak ada, benar-benar nggak ada. Atau ini komposis ya namanya. Kalau ini sutura, kalau ini sindromosis. Jadi antara tibia dengan fibula, antara radius dan ulna itu tadi kan ada jaringan fibrous ya. Di antara dua tulang ini namanya syndesmosis. Jadi ini juga nggak bisa gerak antara dua tulang ini. Jadi antara keduanya ini nggak ada pergerakan, sama kayak sutura dan sama kayak komposis ini. Jadi sendinya termasuk sendi sinartrosis atau sendi yang pergerakannya minimal. Nggak ada pergerakan ya, hampir-hampir ya, nggak ada pergerakan. Kemudian ada sendi amfiartrosis. Kalau amfiartrosis itu bisa bergerak tapi minimal. Dan biasanya penyusunnya adalah cartilagineus joint. Jadi cartilago. Contohnya apa? Contohnya antara coste dengan sternum, ini ada cartilago ya. Namanya costosternal joint ini ya, antara coste dengan sternum ini ada cartilago. Ini jenis persendiannya adalah amfiartrosis atau hanya bisa bergerak sedikit. Pergerakannya waktu apa? Waktu kita tarik nafas, inspirasi, ekspirasi itu kan tetap ada gerak toh. Maksudnya bisa ngecil, tapi kan geraknya cuma itu aja. Jadi itu pergerakannya terbatas pada amfiartrosis ya. Kalau sinartrosis tadi nggak ada pergerakan. Kalau amfiartrosis ini ada pergerakan tapi sedikit. Dan penyusunnya adalah cartilagineus. Ya, ini contohnya
sinkondrosis ya antara yang dibentuk oleh kartilago hialin antara koste dengan sternum. Simpisis ini juga jenis artrosis. Jadi antara dua simpisis pubis ini ada kartilago juga ya. Di antara dua simpisis pubis ini ada kartilago neojoin, dia sifatnya amfiartrosis. Bisa enggak ini? Ya bisa ya. Kalau perempuan kalau hamil ini kalau mau melahirkan ini bisa melebar sekepala itu bisa. Jadi persendiannya ini tetap masih bisa gerak, bukan sama seperti yang rigid nggak bisa gerak, tapi masih bisa gerak. Paham ya yang proses ini tadi artrosis ya. Kemudian sendi yang paling gampang bergeraknya adalah synovial joint. Kalau synovial joint itu disebut juga kompleks joint karena dia ada kavum synovial. Kavum synovial ini seperti mangkok sendi sih, nama lainnya adalah mangkok sendi atau synovial cavity ya. Synovial cavity ini ada cairannya kayak oli gitu supaya pergerakan tulangnya itu lebih ini, pergerakan tulangnya lebih bebas gitu ya. Jadi ada kavum synovial. Dia dilindungi oleh kapsul artikulasionya, ada kapsulnya, terus dilindungi oleh ligamen-ligamen ya. Terus di dalamnya kavum synovial ini juga ada synovial fluid ya, ada kartilago hialinnya. Jadi pergerakannya lebih banyak pada yang synovial joint. Jadi synovial joint ini yang paling mudah bergerak. Ini ada kapsulnya ya, ada kartilago hialin, ada synovial membran, ada ligamen, kemudian ada synovial fluid. Ini antara sternum dan klavikula. Ini ya, sternum dengan klavikula ini termasuk synovial ya, pergerakannya cukup banyak, tipenya diartrosis. Kemudian acromioclavicular joint ini juga sendi synovial, dia juga diartrosis ya, gerakannya cukup luas. Yang paling pergerakannya luas adalah lumbar joint, dia termasuk ball and socket joint. Kalau ini yang tipe saddle, tipenya ini ada plain, ada saddle, ini ada tipe-tipe sendinya. Kayaknya ini tadi udah tak Kalau elbow ya, elbow ini juga sendinya synovial, jadi ada kavum synovialnya, dia termasuk hinge joint, dia diartrosis. Kemudian artikulasinya yang membentuk adalah antara humerus dengan ulna, radius dengan ulna. Beda dengan genu ya, kalau genu itu kan cuma dengan femur aja. Tapi kalau ini humerus ini dengan ulna dan radius, dia bersendirian tulang ini. Kalau ini proximal radio ulnar ini juga synovial ya. Distal radio ulnar ini juga synovial. Pergerakannya pronasi dan supinasi. Kalau tulang-tulang karpalia ini juga synovial. Jadi semuanya itu hampir synovial sih, kecuali sutura itu tadi sama ya semuanya itu hampir synovial atau ini synovial joint atau diartrosis.
Jadi yang bisa bergerak bebas itu diartrosis. Kecuali yang saya sebutkan tadi, yang artrosis kan cuma dikit ya, kayak dura, terus trombosis, gigi dengan gusi, dengan alveolar, sama tibia fibula ya jaringan. Kalau amfiartrosis itu post sternum dan simfisis pubis ya. Yang lainnya itu diartrosis, bisa bergerak dengan bebas dan penyusun sendinya adalah sinovial. Jadi semua sendi ekstremitas superior ini hampir-hampir diartrosis dan sinovial. Ya. Cuma kamu perlu apalkan ini jenis-jenisnya, ini juga perlu diapalkan. Yang mana ball and socket, yang king, yang pivot ya. Itu ada bahasa Indonesianya juga. Sendi engsel, sendi apa namanya? Apalah kuda. Nanti kamu cocokkan ya, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Kadang soalnya pakai bahasa Inggris, nanti kamu nggak ngerti. Ini termasuk sendi ball and socket gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ini apa ya, ball and socket? Ball, maksudnya ada dan ada mangkoknya gitu ya. Ini nanti ada nama lainnya juga kamu ketahui juga. Maksudnya tipe-tipe persendian. PowerPoint persendian. Ya nanti di LO mungkin bisa kamu tuliskan ya tipe-tipe persendian, bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa, gambarnya seperti apa, supaya lebih paham macam-macam persendian. Di persendian ada tipenya macam-macam. Tapi secara garis besar ya cuma ini sih, Mas. Ini tadi. Tapi yang paling banyak tipe sendinya ini yang synovial joint dan tipe diartrosis. Ini ada beberapa macam sendi, ada ball and socket, plan, ada pivot, ada banyak. Ya, nanti cari bentuknya sendiri. Ini ada ekstremitas superior. Baik, untuk ekstremitas superior singkat ya. Itu harusnya ini kemarin digabung sama ekstremitas inferior sebutnya. Jadi kuliah kita masih kurang satu, tulang aksial itu tambah banyak. Maksudnya lebih banyak ini yang dipelajari mulai dari skal, vertebrae, torak, kaki. Baik, saya rasa itu ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang ditanyakan, saya rasa cukup ya untuk dia tambahan. Baik dokter, ada tambahan dari yang kemarin. Gimana? Maaf dokter, izin bertanya ya? Untuk kuliah yang aksial itu ya. Dokter. Kalau libur kamu bisa nggak? Hari apa tuh? Liburnya panjangan. Okay. Kamis juga Sabtu itu ya libur. Sabtu juga libur. Sabtu libur dokter. Ada kuliah dokter. Oh ya boleh sih, terserah kamu mau pilih hari apa. Kamis, Jumat, Sabtu, jam berapa nanti bilang aja ke saya gitu ya. Bila pas saya bisa